Nah, di sini saya bakal menjelaskan mengenai PBL DK2, PBL1 DK2, di mana dengan suspek anemia mikrositik hipokromik defisiensi zat besi. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui yang pertama akan saya bahas adalah pembentukan eritrosit. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum masuk ke pembentukan eritrosit, yaitu darah. Darah adalah jaringan berbentuk cairan yang terdiri dari dua bagian, yaitu darah plasma atau cairan yang mengatur keseimbangan asam basa dengan agar terhindar dari kerusakan jaringan di korpuskuli sel-sel darah. Nah, yang berikutnya proses pembentukan darah itu meliputi sel darah secara umum yaitu hematopoiesis. Nah, jadi hematopoiesis ini adalah proses pembentukan dari sel darah. Yang berikutnya, hematopoiesis ini dapat didefinisikan sebagai produksi, perkembangan, diferensiasi, dan pematangan semua sel darah merah dalam tubuh. Hematopoiesis biasa juga disebut dengan hemapoiesis, yang dimana hema yang artinya darah, poiesis yang artinya pembuatan. Pembentukan sel darah itu mulai dari sini atau stem cell bulk. Nah, dia ini akan terbagi menjadi beberapa sel darah merah. Ya, selanjutnya akan sinyal-sinyal molekuler yang disebut dengan hematopoiesis itu atau faktor pertumbuhan itu akan membentuk proses terjadinya hematopoiesis atau pembentukan sel darah merah. Nah, faktor pertumbuhan ini salah satunya dikenal dengan nama CSF atau Colony Stimulation Factor. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa umur eritrosit itu bersekitaran 120 hari. Nah, retikulosit dalam jumlah yang sama dilepaskan dari sumsum tulang ke dalam sirkulasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari anemia. Nah, klasifikasi dari anemia ini ada 4. Yang pertama anemia mikrositik, yang kedua anemia makrositik, yang ketiga anemia normositik, dan yang keempat ada anemia makrositosis ringan. Nah, disebut anemia makrositik itu ketika MCV-nya itu kurang dari 82. Nah, berikutnya kalau makrositik itu ketika MCV-nya lebih dari 98. Lalu untuk anemia normositik MCV-nya harus 82 sampai 98 FL. Lalu makrositosis ringan itu MCV-nya 100 sampai 110 FL. Nah, jadi itu adalah klasifikasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan patofisiologi dari anemia mikrositik. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita membahas mengenai patofisiologi dari anemia, itu sama saja kita membahas mengenai etiologinya, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mohon maaf, ada sedikit kendala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Nah, di sini saya akan zoom terlebih dahulu untuk patofisiologinya. Nah, di sini perlu teman-teman lihat patofisiologinya itu ketika perdarahan kronis kecil, misal seperti morfogia, ulkus peptikun, kanker saluran gastrointestinal, koilitis, atau ulceratif atau wasir, nah dia itu akan menyebabkan kehilangan darah akut yang cepat dan masif, yang cepat, lalu ada masif juga seperti melahirkan atau donor darah yang berlebihan. Nah, hal ini akan menyebabkan meningkatkan kehilangan besi melalui darah merah yang hilang. Nah, ketika sel darah merah itu hilang, dia akan membuat tubuh kekurangan zat besi dalam tubuh, terutama di sumsum tulang, yang dimana cadangan besi tubuh terbesar ada di sumsum tulang kita. Nah, ketika kita kekurangan zat besi, itu akan membuat ketidakcukupan zat besi untuk mensintesis heme atau hemoglobin tidak cukup.
Nah, selanjutnya hemoglobin ini ketika dia tidak cukup, dia akan menyebabkan tidak cukup, akan mengurangi sintesis sel darah merah di sumsum tulang. Nah, sehingga ini akan menyebabkan anemia. Nah, anemia itu ketika hemoglobin kurang dari 120 dan 140. Itu gejalanya ada mulai dari gejala mulai ketika HB turun dari 70 sampai 90. Lalu hematokritnya akan menurun juga 0,37 dan 0,40. Nah, selanjutnya kita lihat ketika pH pH BC membutuhkan lingkungan ketika pH meningkat, itu adalah ketika BC membutuhkan lingkungan lambung yang asam untuk diubah menjadi Fe yang lebih mudah diserap, seperti antasida, PPI, akiorida atau disfungsi sel parietal. Nah, hal itu dan juga ketika menelan pesaing untuk transportasi zat besi seperti yaitu kalsium, timbal, koblat. Lalu juga ada reaksi bedah, reseksi bedah bagian saluran gastrointestinal di mana zat besi ini akan diserap secara istimewa di duodenum dan juga jejunum. Nah, selanjutnya ketika menelan metabolit tanaman yang mengandung zat besi seperti filtat, tanin, dan fenonin itu akan meningkatkan menurunkan penyerapan zat besi. Nah, ketika udah terjadi tersebut akan mempengaruhi SSP, terus mempengaruhi SSP, membuat kurang besi, akan mengikat. Selanjutnya akan menyebabkan pika atau membuat ngida makanan zat gizi seperti kotoran, keripik, es, itu penyebabnya dari situ. Lalu serum kreatinin, lalu TBC yang tinggi, blue sklera atau mendasi klorid biru lapisan sklera putih, volume korpuskular rata-rata rendah, lalu hematokrit yang menurun, dan juga menyebabkan konjungtivita pucat, lalu kelelahan, takikardi, koilokia atau kuku sendok. Nah, dari hal-hal yang ini dia menyebabkan memiliki gejala atau menyebabkan terjadinya remaja yang tubuhnya cepat yang tumbuh dengan cepat, terus laktasi atau kehamilan, ya, di mana janin membutuhkan zat besi, itu akan membuat tubuh akan meningkatkan kebutuhan lebih banyak zat besi. Karena seperti kita ketahui bahwa janin itu dibentuk oleh sel darah merah, sehingga melalui sel darah merah lah janin bisa bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya pola makan. Nah, untuk itu kita harus memberikan pola makan vegetarian dan vegan, ya, di mana itu akan rendah asupan zat besi. Jadi kita harus bisa lebih banyak mengkonsumsi daging-dagingan, kacang-kacangan, karena itu memiliki tingkat zat besi yang tinggi. Baik, selanjutnya pemeriksaan penunjang dan diagnosa. Nah, sebelum kita membahas mengenai pemeriksaan penunjang, kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih caranya kita mendiagnosa pasien dengan anemia ini. Yang pertama, kita bisa dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, di anamnesis ini riwayat anemia kronis atau anemia pada pasien tersebut atau pada keluarga, riwayat pada keluarga, atau kita bisa menanyakan juga tidak ada manifestasi perdarahan, kita tanyakan juga tidak ada demam atau tidak, terus adakah benjolan atau organomegali atau riwayat nutrisi, kita juga menanyakan. Lalu riwayat kelahiran prematur, kembar, anemia dalam kehamilan. Lalu yang berikutnya ada pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik ini bisa di pemeriksaan fisik ini bisa kita lihat apakah pasien tersebut dia pucat di telapak tangan. Biasa di telapak tangan kita ini lebih rentan untuk apa ya? Dia akan berwarna putih HB. Lalu kita mengukur HB-nya, lalu status volumenya, terus kita perhatikan kulitnya itu kuning atau tidak, ada petekiae atau tidak. Lalu kita lihat oralnya, di bagian ada glossitis atau tidak, makroglosia, atau angular cellulitis seperti defisiensi BC. Lalu kita lihat di mukanya, itu apakah ada facial chorea atau thalassemia. Lalu kita lihat BAB-nya, dia itu ada perdarahan atau tidak. Selanjutnya kita lihat orgomenagalinya, itu ada hemolisis atau keganasan atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya
kita bisa untuk pemeriksaan penunjangnya ini kita bisa melakukan tes hematologi. Kita bisa lihat tes HB-nya, HT-nya, RDW-nya, MCV, ECHR, dan juga kita tes biokimia. Nah, di tes biokimia ini kita akan periksa serum perivitin, lalu TBC, ZPP, serum BC, saturasi, transferin. Baik, selanjutnya, nah untuk diagnosa banding sendiri, di sini dilihat ada ABD atau anemia berat penyakit kronis, dan juga di situ dia bisa menyebabkan anemia. Lalu ada sindroblastik dan talasemia. Lalu untuk komplikasinya itu ada komplikasi yang neuromuskular, di mana dia akan menyebabkan gangguan kapasitas kerja, gangguan terhadap proses mental dan kecerdasan, seperti berdampak pada perkembangan pada anak-anak remaja. Nah, yang berikutnya itu ada masalah jantung. Nah, masalah jantung ini seperti aritmia, gagal jantung, lalu ada gagal pada paru, misalnya hipertensi, dan juga pulmonal. Lalu ada gangguan imunitas. Nah, gangguan imunitas ini dan ketahanan terhadap infeksi. Lalu ada gangguan pada ibu hamil dan janin yang dikandungannya ketika melahirkan prematur dengan berat badan rendah serta resiko kematian akibat perdarahan saat melahirkan. Lalu ada kekurangan zat besi, bahkan kekurangan zat besi ini dapat menyebabkan kematian. Yang dimana saya akan menjelaskan mengenai tata laksana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, akan saya zoom. Oke. Nah, di sini tata laksananya ada farmako dan non farmako. Nah, untuk farmako itu kita bisa lakukan terapi kasual, lalu ada terapi preparat, preparat besi atau FE, terus terapi besi parenteral, lalu transfusi darah, dan untuk obatnya kita bisa kasih ferrous sulfated per oral. Nah, untuk ferrous sulfated per oral ini 3 kali 2 mg dan 3 kali 100 mg. Nah, itu bisa diberikan selama 3 sampai 6 bulan, di mana untuk suplementasi besi lainnya seperti ferroglucanate, terus furosemide, ferrous lactate, dan juga ferrosuprin itu bisa kita berikan bagi pasien. Lalu juga untuk vitamin C dengan dosis 2 sampai 3 dikali 50 sampai 100 mg per hari untuk meningkatkan penyerapan besi. Nah, selanjutnya ada yang non farmako. Nah, konsumsi makanan tinggi zat besi seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, sayuran hijau, daging-dagingan, karena itu memiliki kandungan mohon maaf, itu akan membantu pembentukan sel darah merah seperti itu. Selanjutnya konsumsi makanan yang tinggi folat. Nah, seperti jeruk, pisang, dan kacang-kacangan karena akan menghasilkan folat dan dapat mengembangkan sel-sel darah merah dan mempertahankan kesehatan dari sel darah putih. Nah, selanjutnya itu B2, mohon maaf, B12 atau vitamin B12. Nah, seperti susu. Nah, semuanya olahan susu dan daging dan produk kedelai. Nah, fungsinya untuk apa? Dia untuk membantu mengatasi tubuh karena bisa mengubah karbohidrat yang masuk dan mendukung tubuh produksi menjadi energi gula untuk mengatasi tubuh yang lemah. Lalu yaitu mengonsumsi makanan tinggi vitamin C. Vitamin C seperti buah jeruk ya, teman-teman pasti tahu. Buah jeruk, melon, pepaya, dan jenis buah lainnya. Fungsinya untuk apa? Yaitu bisa membantu tubuh untuk menyerapkan semua zat jenis besi maupun suplemen yang masuk dalam tubuh. Jadi kalau kita makan, apalagi AB kita rendah, itu kita mengonsumsi vitamin C agar dia bisa membantu penyerapan dari zat besi yang kita makan. Lalu kita harus bisa batasi atau hindari kopi serta teh. Kenapa? Karena kafein bisa membuat pergerakan sel darah tubuh dalam penyerapan sangat lambat. Jadi kopi dan teh itu harap untuk dihindari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai anemia mikrositik, hipokromik, defisiensi zat besi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, selamat malam.